Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 2000-an dari kelapa parut. Nah, ini namanya bolu kelapa parut ekonomis. Caranya buat gampang, bahan-bahannya pun juga simpel. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Oke, terlebih dahulu aku akan siapkan 2 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan dengan SP sebanyak setengah sendok teh. Ini untuk SP-nya bisa diganti dengan Ovalet maupun TBM. Jadi fungsinya ketiganya itu sama. Nah, kemudian di sini akan aku mixer hingga putih kental dan berjejak, dengan aku tambahkan gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya sendiri sebanyak 80 gram. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi. Kurang lebih untuk memixernya antara 3-5 menitan. Nah, kalau sudah putih berjejak seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan kering. Ada 100 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian 10 gram tepung maizena. Lalu juga 1/4 sendok teh baking powder. Ini aku menuangnya dengan cara diayak ya, supaya hasilnya itu nanti bisa lembut. Nah, lalu mixer kembali dengan kecepatan medium aja hingga tercampur rata. Nah, untuk memasukkan tepungnya itu bertahap, jangan sekaligus ya, sedikit demi sedikit dengan cara diayak. Nah, kalau sudah tepungnya masuk, lalu akan aku tambahkan dengan sejumput vanili atau kurang lebih ya 1/4 sendok teh. Kemudian mixer dengan kecepatan medium supaya tepungnya itu tidak berhamburan. Kalau langsung menggunakan kecepatan tinggi nanti tepungnya akan berhamburan. Oke, setelah tercampur rata, masukkan untuk 100 gram kelapa parut. Ini untuk kelapa parutnya, cara memarutnya itu memanjang ya, supaya tekstur daripada kelapa parutnya itu panjang-panjang, dan gunakan kelapa setengah muda, kemudian kerok bagian kulitnya, jadi kelapa parutnya itu putih tanpa ada coklat-coklat. Nah, setelah dimixer dan tercampur rata semua seperti ini, lalu terakhir aku akan masukkan untuk minyak sayur. Nah, di sini untuk penggunaan minyak sayurnya itu sebanyak kurang lebih 60 ml ya. Tuang semua minyak sayurnya, kemudian aduk dengan menggunakan spatula. Nah, kalau kalian ada yang bertanya kok minyaknya bening seperti air. Nah, di sini aku menggunakan minyak kelapa. Jadi memang kalau minyak kelapa itu tampilannya atau warnanya sangat bening mirip dengan air. Jadi bukan air ya, tapi minyak sayur. Oke, setelah semua tercampur rata ke adonan seperti ini, lalu di sini oven sudah harus dipanaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Kemudian siapkan loyang muffin seperti ini yang dialasi dengan menggunakan kertas roti yang digunakan untuk membuat roti kukus itu. Lalu masukkan adonan kurang lebih 1 sendok makan ke dalam cupnya. Nah, kenapa untuk ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu 10 menit supaya panas di dalam ruangan oven itu bisa stabil, sehingga nanti untuk adonan yang dimasukkan itu akan mengembang sempurna. Kalau kurang panas, nantinya adonannya itu akan ngempis ya, jadi tidak bisa mengembang. Oke, nah setelah semuanya dimasukkan ke dalam cup, lalu akan aku taburi dengan kelapa parut kering.
Kalau tidak ada kelapa parut kering, gunakan kelapa parut segar juga nggak apa-apa di atasnya. Ini sebagai garnish aja, menandakan bahwa yang aku buat kali ini yaitu bolu kelapa. Nah, selanjutnya akan aku berikan lagi topping yaitu meses. Ini optional aja ya untuk mesesnya, karena kalau nanti sudah matang itu cenderung mesesnya itu mengering dan jatuh-jatuh. Jadi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Jadi hanya menggunakan taburan kelapa parut aja juga cukup. Kemudian oven ya selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 170 derajat. Ini juga bisa ya menggunakan oven tangkring. Kalau menggunakan oven tangkring lamanya kurang lebih 40-50 menit dengan api sedang. Oke, kita tunggu. Setelah matang kemudian akan aku angkat, lalu dinginkan terlebih dahulu. Seperti ini ya hasilnya. Nah, ini akan aku dinginkan dengan aku tata di cooling rack. Nah, kalau dikasih topping meses itu cenderung jatuh-jatuh ya untuk mesesnya. Jadi aku sarankan nggak usah pakai topping meses ya, karena kan mungkin kan di bawahnya itu kan sudah ada topping dari kelapa parutnya. Jadi kan ada minyak, sehingga saat minyak keluar itu membuat coklatnya itu malah mengering. Jadi aku sarankan skip aja untuk mesesnya. Oke, nah sudah, ini semuanya sudah selesai. Dan kalau mau dijual supaya kemasannya lebih cantik, tinggal dimasukkan aja ke dalam cup mika seperti ini. Nah, untuk resep yang aku bagikan ini menjadi 16 cup ya, dengan ukuran cup kecil. Untuk harga jualnya sendiri bisa dijual kisaran harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, buat kalian yang ingin membuat satu resep, tinggal ditambahkan aja 4 butir telur ya, dan untuk tepungnya juga sesuaikan. Kemudian tempel stiker ya supaya lebih cantik untuk tampilan daripada bolu kelapanya. Nah, seperti ini, cantik banget. Untuk bagian atasnya itu cenderung kering banget ya, karena menggunakan topping daripada kelapa. Renyah, cenderung agak sedikit renyah, tapi bukan yang kers ya. Nah, seperti ini teksturnya. Walau kulit luarnya itu sedikit mengering, tapi di bagian dalamnya tetap lembut. Dan mohon maaf ya, ini nggak tahu PLN kenapa saat membuat video lampunya mati menyala, jadinya berpengaruh ya ke lightingnya. Nah, ini enak banget. Kalian harus mencoba, rasanya ada gurih-gurih dari kelapa dan bagian luarnya itu cenderung sedikit garing gitu ya. Cocok banget ini untuk ide jualan sebagai isian snack box. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk tekstur di bagian dalamnya. Nah, oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara mengolah kelapa parut menjadi bolu kelapa yang sangat istimewa. Walaupun bahan yang digunakan sangat ekonomis. Kalian bisa mencobanya tanpa men-skip salah satu ya, supaya hasilnya bisa sama seperti apa yang aku bikin. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.